Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syalwa Latifatul Kolbi. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan NPM 242151111101. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Video ini mengenai pandangan tentang studi kasus anak didik yang melawan terhadap gurunya. Di dalam dunia pendidikan, hubungan antara murid dan guru seharusnya menjadi fondasi bagi tumbuhnya nilai-nilai hormat, kerjasama, dan saling pengertian. Namun, tidak dapat dipungkiri ada momen-momen di mana dinamika ini terganggu. Salah satunya ketika seorang murid melawan gurunya. Peristiwa seperti ini bukan hanya mencerminkan tindakan individu, tetapi juga menjadi cerminan dari masalah yang lebih luas, mulai dari kurangnya pendidikan karakter, tantangan dalam komunikasi, hingga pengaruh lingkungan sosial yang kompleks. Menurut saya, kasus anak didik yang melawan gurunya menjadi salah satu persoalan yang kerap mencuat dalam dunia pendidikan. Peristiwa semacam ini tidak hanya menyoroti hubungan guru dan siswa, tetapi juga menggambarkan berbagai persoalan mendasar dalam lingkungan sosial, keluarga, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ketika seorang siswa melawan gurunya, seringkali itu bukan semata-mata tentang keberanian atau ketidakhormatan, melainkan ada faktor penyebab yang lebih kompleks. Misalnya, kurangnya pendidikan karakter sejak dini, pola asuh keluarga yang kurang memberikan nilai moral, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif seperti media atau pergaulan menjadi beberapa faktor utama. Di sisi lain, pendekatan pengajaran yang kurang inklusif atau tidak memahami kebutuhan siswa juga dapat memicu konflik di kelas. Dampaknya tentu tidak bisa diabaikan. Sikap melawan guru dapat membentuk kebiasaan buruk pada siswa, memengaruhi hubungan antarpersonal mereka di masa depan, serta menghambat proses pembelajaran di kelas. Di pihak guru, kejadian semacam ini dapat menurunkan motivasi dan rasa percaya diri dalam perjalanan tugas mendidik. Bahkan, suasana sekolah secara keseluruhan dapat terganggu, menciptakan lingkungan yang jauh dari kondusif. Menyelesaikan konflik semacam ini tidak hanya dengan hukuman, tetapi juga melalui dialog, bimbingan, dan pemahaman. Setiap pihak perlu introspeksi. Siswa untuk belajar menghargai otoritas, guru untuk memahami pendekatan yang lebih bijak, dan orang tua untuk mendukung pendidikan anak di segala aspek. Dengan cara ini, lingkungan pendidikan yang penuh hormat, kasih sayang, dan kerjasama dapat tercipta menjadi landasan bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat dan bermoral baik.
Fenomena siswa yang melawan guru adalah potret kompleksitas hubungan antara siswa, guru, keluarga, dan lingkungan sosial. Kasus seperti ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam dunia pendidikan, baik dalam hal pendidikan karakter, komunikasi, maupun penanaman nilai-nilai moral. Dalam beberapa kasus, siswa tidak hanya menunjukkan sikap tidak hormat, tetapi juga melibatkan kekerasan verbal atau fisik terhadap guru yang seharusnya menjadi figur otoritas dan teladan di sekolah. Sosial, seorang siswa SMK melawan dan membentak guru. Bahkan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswa SMK itu kepada gurunya. Penyebab siswa SMK tersebut melawan dan membentak sang guru bermula dari ia yang tak terima lantaran ditegur. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang terjadi di Gresik, Jawa Timur pada tahun 2018. Seorang siswa SMK melakukan tindakan melawan guru di dalam kelas yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, siswa tersebut terlihat merokok dan berkontroversi dengan gurunya. Ketika sang guru mencoba menegur dan mengingatkan, siswa itu merespon dengan sikap arogan, bahkan menantang gurunya tersebut secara langsung. Meskipun tidak ada kekerasan fisik, insiden ini menunjukkan kurangnya rasa hormat siswa terhadap otoritas guru dan mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima teguran sebagai bagian dari proses pembelajaran. Setelah kasus ini mencuat, banyak pihak yang menyayangkan tindakan siswa tersebut. Tetapi di sisi lain, insiden ini juga memunculkan pertanyaan tentang apa yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Beberapa pihak menilai bahwa kurangnya penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, menjadi akar masalahnya. Lingkungan sosial yang buruk, paparan media tanpa kontrol, serta kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi faktor yang berkontribusi. Di sisi lain, kasus ini mengingatkan kita bahwa hubungan antara guru dan siswa harus dibangun berdasarkan rasa saling menghormati dan komunikasi yang baik. Guru diharapkan mampu mengambil pendekatan yang tidak hanya tegas, tetapi juga empati. Sementara siswa perlu dibimbing untuk memahami pentingnya menghormati aturan dan otoritas. Dengan demikian, insiden seperti ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, terutama dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan mendukung perkembangan karakter siswa secara holistik. Kasus siswa melawan guru seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membangun karakter dan sikap hidup. Dengan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah, konflik semacam ini dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan belajar yang penuh rasa hormat, saling pengertian, dan berlandaskan nilai-nilai positif. Oke, terima kasih telah menonton video mengenai pandangan tentang studi kasus anak didik yang melawan terhadap gurunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.